selamat datang teman-teman di Canon Ngaso, ngobrol asik bareng Canon. Nah, kembali lagi bersama saya Angela Irena dan hari ini saya ditemani oleh Koko Ivan Mario. Halo Koko. Halo, apa kabarnya nih, baik, Koko? baik. Gimana nih sekarang lagi pandemi, fotografi mulai gimana nih? Kebetulan kan saya di wedding ya, jadi pandemik ini ya menurut saya selama kehidupan tetap berlangsung pernikahan akan selalu ada sih gitu ya. Jadi harapannya selalu akan ada gitu. Biarpun emang pas di pandemik agak sedikit menurun. Oke. Tapi Ya, tetap ada aja yang ada, mau nikah ada, ya, Kok, ya ada yang ngebet, Ada yang ngebet, oke. ngebet. Ngomong-ngomong pre-wed, pernikahan, fotografi ya kan, Koko mulai dari mana sih menyemplung ke dunia itu dan kenapa bisa suka ke dunia pilih itu, kenapa pilih itu gitu? Oke, awalnya sih nggak tahu kamera, aku juga baru tahu kamera tuh dari pas akhir semester kuliah. Itu pun juga pinjem kamera gara-gara waktu itu kebetulan kerja di desain. Jadi kebetulan butuh untuk fotoin kayak product shot gitu. Jadi waktu itu karena kebetulan ayah saya suka kamera, jadi ya pinjem deh gitu, minta diajarin, ya dari situ aku mulai kenal kamera gitu. Kenapa sih kok bisa suka sama dunia fotografi khususnya wedding ya? Mulainya tuh awalnya dari mana sih? Sebenarnya dulu belum nggak pernah kepikiran sih masuk di wedding, cuman dulu kenal kamera pun juga baru pas akhir semester kuliah. Itu gara-gara saya kerja di desain company, terus butuh kamera untuk fotoin produknya. Kebetulan ayah saya suka kamera, jadi saya pinjem sama dia, terus baru mulai diajarin. Terus habis itu foto produk tuh waktu itu kayak seru tapi nggak seru-seru amat karena produk kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus akhirnya saya mulai pinjam kameranya, saya fotoin orang-orang. Di situ saya jadi mulai kayak ngerasa kayak ini kok seru juga ya gitu ya, bisa meng-capture momen-momen di mana orang lagi bergerak, lagi ketawa, pokoknya lagi beraktivitas lah kayak gitu. Nah dari situ sih sebenarnya akhirnya terjun ke wedding industry. Jadi demen yang sesuatu yang sweet kayaknya Koko ya? Apa gimana nih? Sweet kue ya. Sweet sama momen orang gitu maksudnya. Iya, saya suka sih cerita cerita-cerita orang pada saat mereka mempersiapkan pernikahan, terus kayak how they preparing the new family kayak gitu-gitu. Aku lumayan interest sih. Oh, jadi kepo ya Kok ya? Kepo sih, lebih ke kepo, bener. Nah, tantangan di dunia fotografi itu apa aja sih? Dunia fotografi khususnya wedding itu apa aja sih Kok yang pernah dialamin? Tantangannya udah pasti fisik. Kalau di dunia wedding ya, wedding fotografi menurut saya tantangannya tuh lebih ke fisik karena kan kerjaannya juga nggak sebentar. Kerja wedding tuh rata-rata kita bisa 18 jam satu hari. Dari biasanya mulai jam 6 ke jam 6 aja udah 12 jam, tambahin lagi sekitar 3 jam, biasa orang selesai jam 11 tuh udah berarti kurang lebih sekitar kayak 17-18 jam kerjanya. Nah jadi fisik tuh salah satu yang paling pengaruh di dunia wedding industry. Yang kedua udah pasti ide. Ide gimana dari satu klien ke satu klien tuh kita bisa bikin something yang baru, yang berbeda, dan yang paling penting sebenarnya bisa mengeluarkan apa yang terjadi dalam kehidupan waktu mereka pacaran sampai persiapan mereka menikah secara karakter, karena setiap orang kan karakternya beda-beda ya, cowok, cewek, terus begitu beda-beda gitu. Jadi gimana cara kita as a photographer wedding itu bisa mengeluarkan energi chemistry-nya mereka gitu. Jadi orang yang nonton pun bisa tahu ya cerita dari mereka kurang lebih seperti ini gitu kali, mungkin Koko ingin menyalurkan seperti itu ya? Iya. Oke, nah untuk persiapan dari untuk motret nih ya kan, atau misalkan saat itu mau motret kemudian acara malamnya gitu kan, kayaknya butuh tenaga yang ekstra. Nah selain tenaga apalagi sih Kok yang dibutuhkan? Selain tenaga yang pasti mood harus benar, karena untuk kerja jangka yang lumayan panjang udah pasti kita juga perlu mood yang benar ya, karena mood itu kan mempengaruhi kita punya kreativitas, mood itu mempengaruhi kita punya rasa waktu kita lagi kerja gitu. Jadi harus pastiin bahwa setiap kali kita kerja atau melakukan ini kita mesti punya mood yang bener lah gitu, itu yang paling penting sih. Nah
ngomongin rasa khas gitu kan. Nah, yang buat khasan karya Stunning Koko sehingga dilirik banyak orang, banyak klien tuh gimana sih? Kan kayaknya orang lihat, wah Koko Ivan nih hasilnya bagus, punya karakter banget nih dari tone warna segala macam, itu gimana tuh cara ngambil? Hoki kali ya. Oke. Enggak. Iya, saya rasa soalnya gini, banyak banget karya-karya fotografer wedding industry, teman-teman yang lain tuh kerjanya juga bagus-bagus gitu. Cuman kalau saya bisa describe saya punya warna di fotografi itu, mungkin saya lebih energetic, colorful, sama storytelling. Jadi saya suka banget foto-foto yang dynamic, dynamic itu didapat dari story-story maupun kayak karakter couple-nya itu sendiri gitu. Contoh dari warna yang mereka suka, hal yang mereka suka, kenapa si dia pilih si dia, kayak gitu-gitu tuh bisa jadi inspirasi tersendiri, dan itu yang saya selalu bawa dalam setiap pekerjaan atau setiap hasil yang saya karyain sih. Yang dibanggakan Stunning apa? Yang dibanggakan maksudnya lebih khasnya cerita tentang apa ya? Bukan cerita ya, lebih ke warna kali. Warna yang paling dibanggakan tuh yang apa kok? Yang paling dibanggain sebenarnya dari setiap pekerjaan, kayaknya hampir semua pekerjaan tuh saya suka gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang kayak ngebanggain satu hal. Yang saya cuma tahu bahwa setiap kali kita dikasih kesempatan untuk bisa fotoin couple baru, itu tuh kayak kita nggak boleh take it for granted intinya. Jadi kayak kita harus kasih yang terbaik, do the best, supaya mereka benar-benar bisa dapat hasil. Karena kan foto ini yang bakal dilihat lama di rumah, dipajang di ruangan mereka atau dimanapun yang mereka mau taruh gitu. Jadi kita harus pastiin bahwa mungkin satu hari pertemuan kita ngelakuin photoshoot itu bisa jadi memori yang panjang buat si couple. Jadi kayak ya itu sih goalnya sebenarnya. Terus yang mendukung Koko buat hasil karyanya seperti itu, kemudian hasil warnanya seperti itu pakai gear apa? Apakah perlu kamera yang banyak macam, banyak tipe, atau yang menjadi andalan Koko tuh kan tipe apa sih? So far sih saya pakai Canon dari pertama kali saya mulai foto, mulai belajar, itu dipinjemin yang sama orang tua saya waktu itu juga Canon. Sampai hari itu saya masih inget, saya tuh foto dari Rebel pertama kali keluar, jadi digital camera pertama kali keluar waktu bodinya masih silver. Sekarang kan body udah hitam-hitam keren ya. Dulu silver, agak sedikit ringan, sekarang udah lebih berat gitu ya. Jadi mulai dari sana, terus gara-gara saya tertarik, saya mulai belajar film manual. Habis itu baru akhirnya balik lagi ke digital camera gitu. Sedangkan digital camera kan panjang tuh ceritanya ya, dari Rebel 300, 350, 5D, 1D, Mark II, 3, 4, X gitu kan ya. Sampai sekarang ada EOS sistem mirrorless. Jadi ya kebetulan saya dapat kesempatan untuk bisa pakai semuanya sih gitu. Jadi mantap. Ya so far saya suka karena menurut saya penting gear udah pasti, karena gear itu kan mempengaruhi quality, kecepatan, warna gitu ya, akurasi gitu. Jadi kayak karena banyak hal-hal yang kadang-kadang kita lihat di mata enak, di kamera belum tentu enak gitu ya. Jadi kayak sedekat mungkin saya pengen apa yang saya bisa lihat mata enak, kamera juga bisa hasilin. Dan ya so far sih Canon dari dulu saya pakai, saya nggak pernah kayak kecewa gitu lah. Iya. Nah kalau untuk yang diandalkan sekarang ini tipe kameranya apa kok? Kebetulan sekarang saya lagi pakai ini nih, EOS R5. Ini saya suka sih, soalnya ya dia mirrorless. Udah lama kan kita nunggu-nunggu kamera mirrorless sebenarnya, dimana mirrorless bisa jadi pekerjaan yang profesional gitu ya. Kalau dulu kan mirrorless kayak ya buat travel, buat jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini jadi bisa dipakai benar-benar buat kerja. Terus apalagi kok yang disuka, fitur-fiturnya seperti apa yang memang mendukung untuk Koko foto pre-wed maupun weddingnya sendiri? Kalau dari R5 yang sistem ini, saya udah pasti paling suka warnanya, kecepatannya juga luar biasa, dan sistem yang mirrorless ini tuh dia ada touch and drag AF, jadi auto fokusnya gitu. Jadi kita cuma tinggal geser-geserin jempol aja, dia udah bisa geser-geser fokusnya. Itu yang saya paling suka sih. Jadi memudahkan Koko buat bergerak leluasa gitu ya, kalau mau foto kayaknya momen iya, ini jadi lebih gampang kayak aja kita gitu. lagi main komputer, pegang mouse terus kayak cuma geser-geser doang gitu, terus tinggal mau tahu fokusnya ada di mana. Kalau zaman dulu kan sebelum R system either touchscreen doang, which is kita harus pakai viewfinder, atau
geser-geser pakai button ini kan ya, joysticknya gitu. Iya. Nah, selain kamera yang dibawa nih, khususnya R5 yang untuk dibawa-bawa untuk persiapan pre-wedding maupun wedding, nah, ada peralatan lain nggak yang mendukung untuk Koko pakai? Udah pasti ya aksesorisnya kayak flash gitu, saya pakai untuk kayak kebutuhan penambahan lighting dan kayak efek-efek gitu. Saya pakai Canon juga untuk wirelessnya, sama flashnya juga. Terus tripod juga pasti dibawa lah ya, gitu. Sama berbagai macam lensa tentunya. Oh, nah terus kan Koko pasti bingung juga nih, bukan bingung sih, lebih ke harus bagaimana sih cara menggali ide kreatif, apalagi kan klien banyak ya kan, terus ya temanya pasti udah pre-wed ataupun wedding ya, pasti gitu-gitu aja kan. Gimana cara sih menggali ide kreatif biar beda dari satu sama lain gitu, klien-kliennya biar ada keunikan sendiri di antara klien-klien Koko? Iya. Pressure untuk meningkatkan kreativitas sih sebenarnya nggak datang dari berapa jumlah banyak kliennya, tapi kan itu kan tergantung dari seberapa mau kita untuk selalu menghasilkan sesuatu yang baru kan gitu ya. Jadi sebenarnya ide-ide itu bisa datang dari banyak hal. Kita bisa sebenarnya merubah sesuatu yang sudah baik gitu ya, mencoba sesuatu yang sudah baik, atau mengkolaborasikan sesuatu dengan yang sudah baik, atau membuat yang sesuatu yang sudah baik jadi lebih baik lagi atau dengan metode yang berbeda. Jadi ide-ide itu bisa datang dari hal-hal kayak gitu-gitu, supaya ya setiap hasil yang kita hasilin juga kitanya sendiri juga fotonya ada kayak kalau orang suka bilang good pressure tuh tekanan yang bagus gitu ya. Jadi pada saat kita pindah ke klien yang berikutnya, kita tahu bahwa ada another challenge untuk kita ngerjain project yang baru ini gitu. Bukannya cuman kayak yang kemarin udah bagus terus apply lagi gitu. Jadi nggak kayak gitu sih sebenarnya. Tapi sebelumnya kayak ngobrol sama klien udah pasti kan? Pasti. Tanya-tanya tentang gimana sih kehidupan lu orang pacaran misalkan, atau Betul. pas lagi gimana sih yang lu orang mau dari hasil fotonya nanti kemudian apakah, jadi mungkin dari situ bisa ngembangin kreatif di situ juga nggak? Bisa, interview itu salah satu kunci kreativitas juga. Jadi mengenal kayak apa yang akan kita foto kan juga penting ya. Contoh kayak kalau kita foto hewan, macan misalnya gitu ya, kita kan harus tahu kan karakter si macan nih, tidurnya jam berapa, makannya gimana, sukanya apa. Karena kan kalau kita salah informasi, kita bisa tiba-tiba macan kayak foto kucing gitu. Kayak kok tidur terus gitu, padahal jam tidurnya dia, sampai kayak gitu. Jadi bukannya saya samain klien foto pernikahan sama macan, cuman buat saya pengenalan kita, understanding akan siapa yang kita foto itu jadi sangat penting, karena dengan kita punya gambaran mereka itu orangnya kayak apa. Mereka orangnya laparan atau enggak, hal-hal yang simple. Terus mereka tuh secara pasangan kadang-kadang yang suka berantemnya tuh di hal-hal yang mana sih gitu. Jadi kita nggak usah sentuh hal-hal kayak gitu. Terus hal-hal yang lain kita juga mesti gali, kayak sebenarnya nih pasangan-pasangan ini tuh sukanya apa sih? Apa yang menarik perhatian mereka sih? Hobinya apa sih gitu. Nah dari sana kita bisa create idea atau bisa create conversation, ngobrol yang enak dari hal-hal yang kita dapat. Jadi pengenalannya itu sebenarnya bukan cuma sekedar teknik, cara kita foto, atau ngerti kamera, ngerti cara gunain kamera yang kita bawa. Justru dibilang bagus itu karena kita berhasil mengeluarkan apa yang pasangan ini punya gitu ke dalam sebuah hasil karya gitu. Jadi selain menjaga mood diri sendiri yang moto, tapi harus menjaga mood klien juga ya, biar hasil fotonya juga memuaskan. Tentunya kalau mood mereka nggak bagus, pasti hasil foto mereka nanti muka cemberut lah, apa kan, jadi mereka nggak bisa mengeksplor dan hasilnya pasti kurang memuaskan. Iya, betul. Terus kalau misalkan dari hasil foto, terus wow ternyata hasilnya bagus banget nih dari fotonya Ko Ivan, dan mereka menilai itu sebuah nilai positif gitu, mengagum-agumkan hasilnya gitu. Gimana sih rasanya kok? Udah pasti senang. Tapi emang mungkin saya daripada dasarnya orangnya juga nggak cepet puas gitu ya. Jadi kayak saya membiasakan diri untuk nggak selalu puas dengan satu hasil karya. Jadi
Karena di dunia ini kan orang bermacam-macam tipe ya, kayak model kayak karakternya beda, ya itu yang tadi saya cerita, karakternya beda, cara mereka pacaran dua jadi satu, maksudnya dua pribadi digabung jadi satu juga hasilnya juga jadi beda gitu. Jadi kayak setiap komplimen itu jadi kayak kepuasan tersendiri, tapi juga jadi pemacu untuk melakukan yang terbaik di selanjutnya gitu. Bahkan kalau bisa kerjain yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau seneng malu pasti. Apalagi kalau dikomplimen daripada dikomplain kan. Oh iya, pasti komplain pasti ada lah ya. Tapi mungkin kebanyakan senengnya kali ya sama hasilnya. Amin. Nah, boleh dong kok kasih tips ke teman-teman nih yang mungkin masih bingung atau pengen cemplung, pengen masuk ke dunia wedding fotografi itu gimana tipsnya dari Koko? Apa boleh nggak diinfoin? Ya, saya rasa kemana-mana saya selalu bilang kayak mulai aja dulu dari apa yang kita punya gitu ya. Kamera emang udah harus punya gitu ya, either punya atau sewa dulu kalau yang mau coba gitu ya. Tapi pengenalan kita akan kamera tuh penting. Cara penggunaan, jangan cuman kayak aduh gue pengen motret nih gitu terus main pilih brand-brand aneh-aneh atau sesuatu yang kita belum pernah coba sebelumnya. Pasti kan kita harus coba sesuai yang apa yang kita bisa gitu ya. Gear udah pasti harus punya, tapi selalu start dari apa yang kita punya. Maksudnya gini, orang kan sering tanya kayak gimana cara mulai supaya kita bisa dapetin klien misalnya kayak gitu. Buat saya sih kalau nggak ada pengorbanan tuh selalu pasti nggak ada hasil. Kayak dulu waktu saya mulai, saya inget banget saya sebenarnya cuma fotoin kayak teman-teman saya nikah, kayak nggak tahu mau kasih hadiah apa, kasih hadiah uang juga waktu itu uangnya pas-pasan, ya kan. Jadi kalau ya saya paling, gue lagi suka foto nih, gue fotoin lo, kayak gitu. Jadi kayak something yang saya offer itu sesuatu yang emang berbeda gitu. Jadi bisa mulai dari sana karena pada saat orang-orang melihat, oh ternyata dia foto bagus loh gitu, dia akan kasih tahu juga ke orang lain kan bahwa kayak, dia foto bagus loh, udah sama dia aja, terus dia baru mulai, mungkin harganya juga nggak terlalu tinggi, mungkin something kayak gitu. Ya. Iya, jadi ya bisa start dari sana, atau mungkin bisa belajar dari orang-orang yang emang sudah senior, terus kalau pasti kan ada beberapa company atau perorangan yang mereka juga butuh jasa tim gitu-gitu, bisa belajar dari orang-orang itu juga sih, jadi bisa mulai dari sana. Jadi teman-teman tuh jangan takut untuk mulai mau belajar, pasti kalau ada niat pasti ada jalan sih. Iya, betul. Bahasanya. Oke, Koko, thank you banget nih sharingnya. Nah, teman-teman yang mau tanya kurang lebih tentang wedding fotografi, boleh nggak nih kalau DM ke follow Instagram? Boleh banget, boleh banget. Instagramnya apa kok biar sekali follow sama teman-teman? Instagramnya Ivan Mario, @IvanMario, India, Victory, Alpha, November, Mama, Alpha, Romeo, India, Oscar. Udah kayak orang travel. Oke, keren banget nih Koko. Thank you banget buat sharingnya, informasinya. Siapa tahu teman-teman yang tadinya masih bingung, galau, bimbang, jadi lebih mantap pengen masuk ke dunia fotografi, wedding fotografi ya kan. Jadi mungkin Koko adalah salah satu kiblat mereka. Thank you. Oke, thank you banget Ko Ivan untuk menyempatkan waktu untuk sharingnya sekali lagi. Dan teman-teman jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya ataupun juga program-program Canon selanjutnya di YouTube Canon Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Canon Indonesia. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Jal. Canon, delighting you always.